Halo teman-teman semuanya, saya mau memulai presentasi saya pada siang hari ini dengan sebuah cerita. Jadi 16 bulan yang lalu hidup saya itu berubah dengan sangat drastis. Semua bermula di Februari 2021. Ketika kita saat itu kemudian masih di momen-momen pandemi, kita nggak bisa kemana-mana. Dan seperti halnya teman-teman semua yang harus kemudian berjibaku dengan ketidakpastian pandemi, saya juga akhirnya harus melakukan kegiatan di rumah aja. Dan di pandemi itulah saya ketemu sama satu aplikasi berbagi video pendek, teman-teman pasti tahu namanya adalah TikTok. Entah kenapa, gimana caranya, saya nggak paham. Aplikasi satu ini tuh bisa mengidentifikasi latar belakang yang saya punya. Saya sebagai seorang profesional karir yang setiap harinya tuh bekerja. Jadi entah kenapa kemudian FYP page saya itu dipenuhi sama konten-konten video-video tentang dunia korporasi. Apakah itu tentang keseharian ngantor, orang-orang yang videonya satir tentang dunia WFH karena waktu itu masih baru. Dan sampai saya juga diperlihatkan sama video-video dari para lulusan baru yang saya sebut dengan nama Coronials, Corona Millennials. Jadi mereka adalah orang-orang yang sering curhat gitu ya, saya melihat video mereka sering curhat di media sosial, mengeluarkan kegelisahan dan ketakutan kenapa sulit sekali untuk mendapat pekerjaan. Saya merasa relate sama hal itu teman-teman gitu ya, karena saya merasa saya pernah ada di posisi itu. Dan untuk sampai bisa ngelihat video itu akhirnya saya ngerasa apa enggak ada yang kemudian bisa ngasih solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Akhirnya berangkat dari alasan sederhana itulah teman-teman kemudian saya coba buat video. Dan ternyata video yang saya buat mendapat respon positif. Yang awalnya hanya ditonton cuma sama puluhan orang, berkembang jadi ratusan orang, ribuan orang, sampai sekarang bisa ditonton sama jutaan orang. Terima kasih. Nah kemudian dari perjalanan saya 16 bulan ke belakang, satu hal sebenarnya yang kemudian bisa saya ambil sebagai pelajaran. Ketidakpastian yang kadangkala kita hadapi di dalam hidup, ketidakpastian yang seringkali kita hadapi sebagai sesuatu yang menakutkan, berdampak negatif sebenarnya memiliki dua sisi mata koin. Saya ingin cerita gitu ya, gimana kemudian ketidakjelasan gitu ya, ketidakpastian yang awalnya bisa memberikan kecemasan bagi diri kita, justru bisa membuat kita makin terengginas. Gimana caranya gitu ya. Jadi kalau kemudian kita flashback dan lihat secara detail, bagaimana sih kemudian tubuh kita merespon terhadap ketidakpastian. Di dalam otak kita teman-teman ada yang dinamakan dengan hormon dopamin. Hormon dopamin ini berfungsi sebagai hormon untuk memberikan rasa nyaman dan reward atau penghargaan terhadap situasi-situasi tertentu. Kalau kemudian kita sedang menghadapi situasi let's say ketidakjelasan atau ketidakpastian gitu. Dopamin ini kemudian akan mengirimkan sinyal ke struktur otak yang lain yang disebut dengan nama striatum yang berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan akan aktivitas perilaku utamanya. Apakah teman-teman mau berperilaku seperti A, B, C, D dan segala macamnya. Nah,
ketika kemudian kita menghadapi ketidakpastian teman-teman, striatum ini ingin kita untuk bisa berperilaku normal. Cuman karena kita kemudian tidak memiliki data-data yang dibutuhkan gitu ya, untuk bisa tahu masa depan seperti apa, akhirnya yang terjadi perilaku yang sering kali kita hadapi adalah kita either fight or flight. Apakah kemudian kita itu menjadi kabur dari situasi yang tidak pasti atau cenderung menjadi seseorang yang mencoba untuk menghadapi situasi yang ada. Kalau teman-teman kemudian memutuskan untuk flight atau cemas gitu ya, itulah nanti ketakutan itu akan muncul. Tapi kemudian ketika teman-teman kemudian nanti mencoba untuk bisa lebih berani dalam menghadapi ketidakpastian gitu ya. Saya belajar bahwa ketidakpastian itu bisa membuka terhadap sesuatu yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Tanpa ketidakpastian teman-teman, selama 16 bulan ya perjalanan saya sebagai seorang kreator, saya ngerasa bahwa tanpa ketidakpastian kita itu tidak akan mendapatkan sebuah pencarian. Tanpa pencarian kita tidak akan menemukan sebuah pertanyaan. Tanpa pertanyaan kita tidak mungkin menemukan sebuah pemikiran. Dan tanpa pemikiran kita akan berada stagnan di situ-situ aja. Jadi penting bagi kalian sebenarnya untuk bisa embracing uncertainty. Tapi pertanyaannya kemudian caranya gimana ya Kak Vina agar kita itu bisa memberikan dan menghadapi ketidakpastian dengan porsi yang tepat. Saya akan ngasih 3 cara ya teman-teman. Yang pertama adalah coba untuk bisa berani dan percaya sama kemampuan diri sendiri. Ada kalanya ketidakjelasan situasi itu ngebuat kita tuh ngerasa takut. Itu normal sama sekali. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah keberanian itu bukan berarti teman-teman tidak punya rasa takut. Keberanian itu adalah teman-teman tahu teman-teman takut tapi teman-teman masih mau dan nyoba untuk tetap melakukan dan melangkah dengan lebih besar. Jadi ketika saya bilang teman-teman harus berani dan percaya sama kemampuan diri sendiri, cobalah untuk bisa melihat ketakutan itu sebagai awalan teman-teman untuk memberanikan pengambilan langkah. Yang kedua tentu saja adalah coba fokus sama lingkaran kendali. Teman-teman hidup ini akan jauh lebih mudah, jauh lebih tentram ketika kita bisa fokus sama hal-hal yang bisa kita kendalikan. Contoh, misalnya teman-teman adalah orang yang sudah melakukan semuanya tapi kok rasanya nggak dapat pekerjaan. Dibanding teman-teman mengutuk keadaan, dibanding teman-teman overthinking, kenapa kemudian saya kok nggak dapat pekerjaan juga. Lebih baik teman-teman fokus sama teman-teman yang bisa kendalikan. Coba mungkin teman-teman bisa melakukan kesempatan-kesempatan baru, mengupgrade diri sehingga kesempatan yang teman-teman inginkan itu nantinya akan datang sendiri. Dan yang ketiga adalah tentu saja untuk menjadi pribadi yang agile dan tetap waspada. Agile berarti teman-teman tuh harus siap beradaptasi dan cekatan terhadap perubahan yang terjadi. Dan jangan lupa juga tetap waspada. Dalam ketidakpastian teman-teman, kita tuh gak pernah tahu kesempatan apa yang akan muncul. Tapi teman-teman bisa membaca sinyal-sinyal yang kemudian bisa teman-teman lihat. Jadi pastikan teman-teman tetap waspada untuk tahu kira-kira apa sih nanti yang akan terjadi. Kemudian ketika kita ngomongin tentang ketidakpastian ya, saya jadi ingat satu kata-kata bijak yang dituliskan oleh seorang penulis Jerman, namanya Eckhart. Jadi Eckhart ini bilang, kalau kemudian teman-teman mencoba untuk bisa tidak menerima ketidakpastian, maka disitulah teman-teman akan merasakan yang namanya rasa takut. Tapi kalau misalnya teman-teman mencoba untuk menerima ketidakpastian tadi, ketidakpastian itu akan berubah menjadi sesuatu penyemangat diri dan tumbuh sebagai kreativitas. Teman-teman,
Ketika menghadapi ketidakpastian, teman-teman punya dua cara. Either you fight, either you flight. Kalau teman-teman flight atau teman-teman coba menghindar, maka kecemasan itu akan muncul. Tapi kalau misalnya teman-teman mencoba untuk memberanikan diri, mencoba untuk fokus sama lingkaran kendali, dan mencoba untuk menjadi pribadi yang agile dan tetap waspada, ketidakpastian itu nantinya akan bisa melahirkan berbagai macam kemungkinan, ide, dan potensi yang menunggu untuk teman-teman bisa kuasai. Itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman sekalian. It's been a great pleasure. Teman-teman UNESA juga terima kasih banyak.